Ya, pemirsa, sejak kemarin Gunung Anak Rakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan ini kembali erupsi. Letusan abu vulkanik berwarna hitam kelabu membumbung setinggi 3.000 meter. Gunung Anak Rakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Lampung kembali erupsi sejak kemarin, pemirsa. Tercatat Gunung Anak Rakatau erupsi sebanyak 3 kali dengan ketinggian 100 hingga 3.000 meter dari bibir kawah. Erupsi ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur area kawah Gunung Anak Rakatau sehingga membuka celah letusan besar. Dan hal ini teramati dari CCTV pos pantau di Desa Hargo Pancuran, Raja Basa, Lampung Selatan. Letusan abu vulkanik berwarna hitam kelabu mengarah ke timur. Hingga kini Gunung Anak Rakatau masih berstatus siaga atau level 3. Masyarakat diminta waspada dan dilarang mendekati Gunung Anak Rakatau dengan radius 5 km. Pukul 15.09 itu terjadi juga letusan tinggi asap berkisar 3.000 meter dan juga suara dentuman tidak ada dan juga himbauan untuk Ya, pemirsa, ini hingga Kamis siang ini ya, Arista, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Demak, Jawa Tengah, pemirsa, permukaan air masih setinggi 1 meter lebih. Di Demak, Jawa Tengah, banjir masih merendam 14 kecamatan dan merendam ribuan rumah warga. Lokasi terparah berada di Desa Prampelan, Desa Sayung Loreing, dan Kalisari, Kecamatan Sayuk. Di lokasi terdalam, ketinggian permukaan air mencapai 1 meter lebih. Evakuasi korban banjir masih terus dilakukan petugas, menembus lokasi yang sulit dijangkau menggunakan perahu karet. Selain merendam ribuan rumah, banjir juga merendam lahan pertanian, perkebunan, dan tambak ikan milik warga. Belajar renang kan? Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa saat ini kondisi banjir di Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan rekan Sukma Wijaya di Demak dan juga Suryono di Pekalongan. Kita ke Sukma Wijaya terlebih dahulu. Selamat siang, Sukma. Bisa diceritakan saat ini seperti apa kondisi banjir di sana? Selamat siang, Wilson, Arista. Selamat siang, pemirsa. Saat ini saya berada di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Ya, lokasi ini merupakan jalan menuju ke Desa Prampelan. Anda bisa melihat sendiri, wilayah kawasan Desa Prampelan masih tergenang oleh banjir. Dan banjir di Kabupaten Demak ini sangat luas sekali. Dari data BPBD itu sampai 115 desa di 14 kecamatan tergenang banjir. Dan setidaknya ada 39.000 KK yang terimbas atau 155 jiwa yang terimbas banjir. Dari data BPBD juga disebutkan ada 265 dari pengungsi yang hari ini masih bertahan di lokasi pengungsian. Namun sisanya dari warga masih menempati rumah-rumah yang masih tergenang dengan banjir. Wilson? Dari kita lihat sendiri bahwa posisi dari data BPBD ada setidaknya ada 24 rumah yang roboh, 45 rumah rusak akibat banjir. Hujan yang sangat tinggi. Baik. Wilson? Baik, terima kasih banyak, Sukma. Sementara untuk Suryono, di lokasi Anda saat ini melaporkan berapa ketinggian banjir saat ini? Baik, pemirsa, saat ini banjir di Pekalongan sebagian memang sudah surut, namun ada justru di beberapa lokasi ini meninggi. Seperti di tempat saya berdiri ini, perbatasan kota dan Kabupaten Pekalongan. Di sebelah saya itu namanya Kelurahan Bandengan, di belakang saya ini namanya Desa Jeruk Sari. Di Kota Pekalongan itu ada 4 kelurahan, yaitu bisa Kelurahan Bandengan, Padukuhan Keraton, Pasir Sari, kemudian Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat. Juga di Pekalongan Utara ada Degayu, kemudian ada Kerapyak, dan satu lagi ada di Dukuh. Kemudian di sini ini adalah di kawasan Jeruk Sari dan Mulyorejo. Ini dapat saya sampaikan di belakang saya ini seperti sungai sebenarnya, seperti sungai, layaknya sungai. Namun ini adalah sebenarnya jalan utama antar Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Ini wilayah namanya Jeruk Sari dan perbatasan Jeruk Sari dan Kota Pekalongan. Ini
ribuan rumah di daerah sini masih terendam antara 60 sampai 1 meteran, dan transportasi utama untuk melalui wilayah ini menggunakan perahu-perahu seperti itu, menggunakan perahu-perahu kecil, kemudian warga agar bisa beraktivitas. Namun ada juga warga yang tetap bertahan di rumah, tidak mengungsi. Sebagian warga memang tidak mengungsi karena sudah kebiasaan banjir ini. Transportasi perahu-perahu inilah yang sangat menolong warga untuk beraktivitas di tengah banjir seperti ini. Di daerah ini memang sudah menjadi langganan banjir tiap tahun karena memang kondisi daerah ini berupa cekungan, sehingga sulit sekali ketika air sudah masuk kemudian untuk bisa keluar. Apalagi saat ini kondisinya diperparah dengan rob. Di beberapa lokasi dekat saya ini ada beberapa warga yang masih berada di rumahnya, bertahan di rumah untuk tidak mengungsi. Dapat saya sampaikan bahwa ini kondisinya seperti ini. Baik. Mereka berada di rumah ini ya, kondisinya nggak mengungsi, mereka aktivitas dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Semua akses rumah di dalam rumah ini kedalaman hampir 60-an senti. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Suryono dan juga Sukma Wijaya atas informasinya. Kita harapkan semoga di sana tidak ada lagi cuaca ekstrim sehingga banjir ini bisa segera surut. Betul sekali, karena memang dampak dari cuaca ekstrim dalam seminggu terakhir ini pemirsa juga berdampak pada plafon sebuah sekolah dasar di Banyumas, Jawa Tengah yang ambruk. Akibatnya para siswa harus belajar di musola terdekat dari sekolah mereka. Ini ruang masih aktif sebenarnya. Bak dilanda gempa, ruangan kelas di sekolah dasar di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini porak-poranda. Plafon atap sejumlah ruang kelas ambruk karena hujan deras yang terus mengguyur kawasan ini dalam seminggu terakhir. Selain karena cuaca buruk, usia bangunan yang sudah lama menjadi pemicu ambruknya plafon. Akibatnya para siswa tidak bisa belajar di dalam ruangan kelas dan harus mengungsi ke sejumlah musola di sekitar sekolah mereka. Belajarnya di musola. Atapnya ambruk. Ruang kelasnya. Terus belajar di sini. Ya. Terus gimana? Rasanya enak apa enggak? Enggaknya gimana? Enggak gimana? Karena tidak ada kursi dan mejanya. Oh, susah, enggak ada kursi meja ya. Sebelum dan setelah ambruknya plafon, atap ruangan kelas pun sudah dilaporkan kepala sekolah ke dinas terkait. Guru-guru juga waktu itu jam 6 itu merapat ke sini, kita lihat juga seperti ini. Terus kami langsung, karena di sini ada desa Pliken, kami lapor ke balai desa, ke Pak Lurah. Sebelum itu kami juga pas sudah laporan ke dinas. Seperti itu, karena sebelum itu juga kami sudah ada gejala-gejala ini retak itu, kami juga sudah melaporkan ke dinas. Walaupun dalam kondisi prihatin, tetapi anak-anak tetap antusias mengenyam ilmu dari guru mereka. Namun baik para siswa, guru, dan orang tua berharap sekolah mereka mendapatkan bantuan untuk perbaikan ruangan kelas, sehingga anak-anak dapat bersekolah dengan aman dan nyaman. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kondisi rumah mewah terbengkalai yang dihuni seorang pemuda dan ibunya yang menderita gangguan jiwa di Cakung, Jakarta Timur kini sudah dibersihkan. Sementara sang ibu telah dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Inilah kondisi rumah mewah terbengkalai di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sebelumnya rumah ini dihuni seorang anak yang merawat ibunya penderita gangguan jiwa selama 11 tahun. Rumah mewah tidak terawat ini dibersihkan oleh relawan dan petugas pemadam kebakaran agar kembali layak dihuni. Petugas damkar menyemprotkan air untuk membersihkan setiap ruangan agar ruangan kembali bersih. Tiko, seorang anak yang merawat ibunya selama 11 tahun di rumah ini, bersyukur atas kepedulian warganet dan aparat. Awalnya kan emang sebuah konten dari TikTok atau YouTube aja ya. Saya pikir kan awalnya cuma hanya konten kreator yang ya iseng memvideokan karena penasaran rumah saya, tapi yang nggak nyangka karena itu semua sampai saat ini sudah berjalan sampai ke tahap pembersihan rumah dan ibu sekarang sudah di rumah sakit. Saya nggak nyangka sih, benar-benar terharu atas kepedulian semua rekan-rekan dari YouTuber terutama dan pihak-pihak aparat setempat, terutama lingkungan dan yang lain. Saya paling bisa memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, paling itu aja.
Ketua RT 06 menjelaskan rumah mulai terbengkalai sejak tahun 2011 saat Ibu Eni bercerai dari suaminya. Suaminya pergi ke Madiun sementara Eni mengurung diri di rumahnya. Rumah ini paling mewah, paling bagus. Coba lihat aja, lihat bangunannya ya, kokoh. Sampai sekarang aja masih kuat ya. Seiring berjalannya waktu, kita nggak tahu nih masalah keluarga mereka ya. Yang saya tahu, bapaknya Tiko pulang ke Jawa, ke kampung halamannya, ya sehingga tinggal Tiko sama ibunya di sini. Nah itu Tiko masih sempat sekolah sampai kelas 1 SMP. Nah kesananya nggak boleh sekolah sama ibunya. Nah disitulah. Sebelumnya viral di media sosial seorang anak merawat ibunya di sebuah rumah mewah yang terbengkalai. Ibunya diduga mengalami depresi dan kini sudah dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memang kisah Tiko yang merawat ibunya yang menderita gangguan jiwa selama 11 tahun di rumah mewah terbengkalainya ini viral di media sosial. Ya, mereka ini berdua harus hidup tanpa aliran listrik dan air bersih karena tidak ada uang untuk membayarnya. Tiko dan ibu kandungnya Eni tinggal di rumah besar berlantai 2 ini selama 11 tahun. Halaman bangunan mewah ini telah ditumbuhi pohon dan semak belukar tidak terawat. Rumah ini telah terbengkalai sejak 2011, tanpa listrik dan air bersih saat ibu Eni bercerai dengan suaminya. Jiwa ibu Eni terguncang dan sejak itulah Tiko yang kini berusia 23 tahun merawat ibunya. Eni tidak lagi bersosialisasi dengan dunia luar. Sementara Tiko bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti penjaga keamanan hingga bekerja di tempat jual beli mobil. Tetangga sekitar pun turut membantu kehidupan ibu dan anak yang memprihatinkan ini. Ibu Eni yang jiwanya terguncang membutuhkan perawatan. Proses evakuasi Eni berlangsung dramatis. Tiko tidak rela berpisah dengan ibunya. Eni sempat marah dan menutup pintu rumahnya. Setelah didobrak, akhirnya Eni berhasil dibujuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Ayo. Mungkin memang jalannya kok. Ini jalannya untuk kesembuhan nyokap lu. Tapi gue paham kok, gue paham. Gue dengan kondisi yang sama dengan lu kok. Semua di keputusan lu, semua di tangan lu. Rumah yang ditempati Tiko dan ibunya dibersihkan oleh relawan dan petugas pemadam kebakaran. Tiko mengaku terharu atas kepedulian warganet dan warga sekitar. Tiko berharap ibunya bisa segera sehat dan kembali hidup bersama. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, akibat cuaca buruk, petani di Cirebon, Jawa Barat mengalami gagal panen. iNews yang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.